Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 381-385. Dou Suede merasa malu dan menghela nafas tak berdaya, karena kamulah yang diundang oleh Yu He, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Katakan dengan jujur. Sejujurnya, di tahun-tahun awal saya pernah memiliki karir yang penuh dengan kekayaan. Tapi itu semua masa lalu. Saat itu, sebelum saya menjadi kaya, ada musuh yang sudah mati. Saya pikir dia sudah mati, tapi aku tidak menyangka dia tidak hanya tidak mati, tapi juga melarikan diri ke luar negeri. Dia kembali beberapa waktu yang lalu, menghancurkan karirku dan melukai banyak saudara laki-lakiku. Yah. Bagaimana kamu terdengar seperti seorang berkelahi di jalan? Kamu harus melapor ke polisi untuk hal seperti itu, kan? Jericho Lee tidak ingin bertanggung jawab atas hal-hal seperti itu. Aduh. Kalau ini hanya pertarungan jalanan biasa, maka aku tidak perlu khawatir. Kali ini dia kembali sendirian, tanpa siapapun. Jangan memandangnya sebagai manusia. Salah besar kalau mengira dia bisa. Jangan membuat keributan. Ekspresi Dou Suede sangat rumit. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, dan saya tidak tahu di mana dia mempelajari semua seni bela dirinya. Keahliannya sangat kuat. Orang-orang yang saya miliki tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pengawal profesional yang dia temukan semuanya dibersihkan olehnya. Dia tidak hanya menyakiti orang-orangku, tapi juga menghancurkan perusahaanku, mengancam akan mengambil segalanya dariku. Pada titik ini, mata Dou Suede menunjukkan ketakutan yang kuat, jelas bahwa musuh telah memberinya bayangan yang dalam. Oh. Jericho Lee mengangkat alisnya dan menatap pengawal yang lengannya terluka. Kamu bilang keahliannya sangat kuat. Seberapa kuatkah itu? Bagaimana dengan orang-orang seperti Guan Tenghai dan Kong Yang? Pengawal itu berkata dengan getir, saya tidak tahu. Aku bahkan tidak mengambil langkah apapun darinya. Biar ku tebak, keahliannya pasti jauh lebih baik daripada Guan Tenghai dan Kong Yang. Saya khawatir tidak ada seorang pun di Lusu yang bisa menandinginya. Jericho Lee tidak dapat menyangkal hal ini. Kekuatan Guan Tenghai memang bagus, tetapi bagi orang biasa, itu hanyalah pukulan bagi seorang biksu bela diri seperti dia. Adapun Kong Yang, dia benar-benar mampu berlatih ki dan seni bela diri, tetapi miliknya kekuatan juga rentan terhadap Jericho Lee, yang merupakan pembangun seni bela diri dasar. Tentu saja, dia tidak ingin banyak bicara, dan dia tidak percaya dia memiliki kemampuan itu. Dia meminta saya untuk menemuinya di sebuah hotel di sebelah Jinghu malam ini. Aku khawatir dia akan beruntung kali ini. Dou Suede menghela nafas. Tidak bisakah kamu tidak pergi? Jericho Lee bertanya. Dou Suede berkata sambil tersenyum masam, jika aku bisa menolak, apakah aku harus begitu? Sedih. Dia berkata, jika saya tidak menepati janji, saya akan membunuh istri dan anak-anak saya. Di bawah ancaman, dia tidak punya pilihan. Jericho Lee mengerutkan kening. Tampaknya pria itu sangat kuat dan percaya diri. Di negara dengan kontrol keamanan publik yang ketat seperti Huaxia, masyarakat biasa tidak berani bertindak sembarangan. Jelas, pihak lain bukan hanya tidak bermoral. Saya khawatir dia benar-benar seorang biksu bela diri seperti yang dia duga. Aku hanya tidak tahu kekuatannya, Saudara Lee, karena kamu diundang oleh Yu He, ikutlah denganku juga. Dou Suede mengirimkan undangan. Ya. Setelah selesai, aku bisa memberikan nomor ini kepada Saudara Lee. Dou Suede mengacungkan jarinya, 10.000. Tidak, 100.000. Dou Suede sangat berterus terang dan berkata, meskipun sekarang aku menghadapi beberapa kesulitan, tapi uang ini masih bisa keluar. Jericho Lee menatap tajam ke arah Dou Suede. Dia tidak bodoh. Dou Suede jelas tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk membantu sama sekali. Dia hanya ingin mengirimnya pergi dengan memberi dia uang. Seringkali, dia hanya melihat wajahnya. Jika Dou Suede benar-benar mempercayainya, dia harus dibayar terlebih dahulu. Namun, Jericho Lee tidak peduli. Dia tidak menginginkan uang itu. Dia ingin Dou Suede bekerja untuknya. Dou Suede tidak mengetahui kemampuannya. Jika dia tidak mempercayainya, dia bisa mengerti. Tapi setelah dia menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, bisakah Dou Suede menjadi acuh tak acuh seperti dia sekarang? Tidak masalah, Jericho Lee setuju. Bagaimanapun, dia tidak berpikir musuh bebuyutan Dou Suede memiliki banyak kemampuan. Layak diundang oleh Yu He. Keren dan cepat. Dou Suede dengan sopan untuk beberapa saat, bagian depan percakapan berubah, tunggu, ada tuan lain yang datang, saya akan memperkenalkan Anda kepada adik Lee. Jericho Lee tertawa dalam hatinya. Ternyata itu Dou Suede telah dipersiapkan sejak lama. Pakar yang akan datang ini adalah kepercayaan nyata Dou Suede. Orang-orang tidak menganggapnya serius sama sekali. Hanya demi dia setuju untuk membiarkan dia membantu. Saya harus mengatakan bahwa dia punya wajah besar. Setelah duduk dan mengobrol sebentar, terjadi keributan di pintu kamar pribadi. Dou Suede, yang selalu khawatir, tiba-tiba menunjukkan wajah tersenyum dan pergi ke pintu untuk menemuinya. Tuan Yun, aku menantikanmu. Anda bisa membuat saya menunggu. Ayo masuk, tolong. Dou Suede sangat antusias dan memimpin seorang pria parubaya dengan pakaian latihan biru.
Orang ini melangkah seperti terbang, karakter pedesaan wajahnya bersudut, sepasang mata tajam seperti elang, badan memancarkan semacam roh jahat, sepertinya itu bukan peran yang sederhana. Di belakangnya, ia mengikuti 3 peserta magang yang mempelajari seni bela diri, masing-masing memiliki temperamen yang baik. Tuan Yun masuk ke kamar pribadi dan menyapu sekeliling ruangan seperti obor. Sekilas, dia melihat Jericho Lee duduk dengan sedikit cemberut. Dou Suai dengan cepat memperkenalkan, Tuan Yun, ini adik laki-laki Lee. Saudara Lee, ini adalah Tuan yang baru saja saya katakan. Tuan Yunhua, keturunan penduduk setempat keluarga seni bela diri, adalah master pertama di kota Lusu sebelum Jericho Lee berbicara. Yunhua bersenandung dengan tidak puas, selain saya, bagaimana Anda bisa mengundang orang lain? Biarpun kamu mengundang orang lain, bagaimana kamu bisa mengundang anak laki-laki berbulu seperti itu? Biarkan dia mati. Nadanya sangat kuat, yang membuat Dou Suai sangat malu. Tuan Yun ini, jangan menilai orang dari penampilannya. Adik laki-laki Lee terlihat sangat muda, tetapi dia memiliki kemampuan yang nyata. Dia membunuh Guan Tenghai dan Guan Suelong dari sekolah seni bela diri Tenghai. Bahkan Kong Yang, juara kompetisi pencak silat nasional, dibunuh olehnya. Apakah dia Jericho Lee? Yunhua menatap Jericho Lee dengan heran dan segera menggelengkan kepalanya dengan jijik dan bersenandung dingin. Memang benar dia memiliki kemampuan untuk membunuh Guan Tenghai. Tapi di mata saya, Guan Tenghai bukanlah apa-apa. Mustahil. Guan Tenghai juga yang memenangkan kejuaraan taekwondo nasional. Dou Suai tertegun. Itulah yang kalian orang biasa ketahui. Kamu tidak tahu siapa lawanmu kali ini. Yunhua dengan dingin menunjuk ke pengawal di ruangan itu, hanya barang-barang ini, itu tidak cukup baginya untuk bertarung dengan satu tangan. Kekuatannya melampaui imajinasi. Guan Tenghai dan Kong yang masih belum cukup untuk menyiksanya dengan satu tangan. Apa? Dou Suai terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya dan berseru, apakah dia begitu kuat? Bab 382. Jericho Lee tersenyum tipis. Sejak dia mulai berlatih seni bela diri, dia belum pernah bertemu dengan siapapun. Kong Yang adalah orang pertama yang memberitahu dia bahwa selain dia, masih ada orang yang berlatih seni bela diri di dunia. Yunhua adalah yang kedua. Ketika dia melihat ekspektasi tinggi Dou Suai terhadap Yunhua, dia berpikir bahwa Yunhua seharusnya sangat kuat. Setelah mengamati beberapa saat, dia menemukan bahwa Yunhua baru berada di tengah-tengah pelatihan Qi, dan dia sangat kecewa. Kekuatan semacam ini sangat kuat bagi orang biasa, tetapi bagi biksu bela diri, itu hanyalah seekor semut di bagian bawah. Yunhua memandang Jericho Lee, dengan nada peringatan di nadanya. Saya tidak tahu apakah Dou selalu mendengar tentang biksu bela diri. Biksu bela diri. Apakah yang kamu maksud adalah orang yang berlatih seni bela diri? Dou Suai bingung. Namun beberapa pengawal di satu sisi terengah-engah. Mereka tidak dapat mempercayainya dan berseru, Tuan Yun, apakah maksud Anda manusia itu adalah seorang pejuang? Yunhua memandang pengawal itu dengan heran. Aku tidak menyangka kamu tahu tentang prajurit itu. Seorang pengawal tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, bagaimana mungkin orang-orang di bisnis ini tidak tahu apa-apa tentang kesatria? Saya pernah mendengar orang berkata sebelumnya bahwa jika seorang praktisi seni bela diri dapat memadatkan sejenis ki di tubuhnya dan melewati siklus tersebut alam semesta, dia akan memasuki keadaan yang aneh. Mereka disebut juga biksu. Pengawal lain juga berkata, saya pernah mendengar hal serupa. Saya berpikir bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia. Membunuh orang di TV hanyalah omong kosong. Sekarang, kita terlalu bodoh. Memang benar kamu bodoh. Ada banyak hal aneh di dunia. Jika kamu belum pernah melihatnya, jangan mudah menyangkalnya. Kata Yunhua. Pengawal itu semakin menyeringai pahit. Tuan Yun berkata begitu, maka kamu pastilah prajurit legendaris. Namun, saya pernah mendengar bahwa mungkin tidak ada 1 dari 10.000 orang yang bisa menjadi pejuang di masyarakat modern. Kamu benar. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam seni bela diri. Masing-masing adalah naga dan phoenix. Mereka telah melampaui jangkauan orang biasa. Terbang di atas atap dan dinding hanyalah sebuah kemampuan kecil. Para beku yang paling terlatih dapat terbang di langit, melakukan segala yang mereka bisa untuk menghancurkan gunung, dan memiliki kekuatan untuk melawan dan mengubah bintang. Setelah mendengar ini, Dou Suai merasa konyol. Ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Tuan Yun, apakah kamu terlalu misterius? Itu berlebihan. Benarkah ada orang sekuat itu yang seharusnya diseret ke laboratorium penelitian untuk melakukan penelitian sejak lama? Yunhua melihatnya, tidak menjelaskan, tapi dengan lembut menepuk tangannya ke atas meja. Bang dong. Awalnya sekokoh batu, meja kayu dengan berat lebih dari 200 kati itu roboh. Hal yang paling mengerikan adalah meja itu pecah, seperti jaring laba-laba seperti retakan di seluruh meja, bahkan tidak ada satu tempat pun yang tersisa. Kis. Ada suara AC di kamar pribadi. Semua orang tercengang dan melihat ke meja yang rusak. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini, kekuatan apa itu? Dou Suai berkeringat dingin. Berkat dia, barusan dia mengira Yunhua sedang menceritakan lelucon. Sekarang sepertinya dialah yang menggelikan. Jika tamparan tadi menimpanya, saya khawatir dia akan dipukuli hingga berkeping-keping dan mati. Bagaimana? Wajah dingin Yunhua menunjukkan sedikit kepuasan.
Dou Suai sudah dikejutkan oleh tangannya, dan dia hanya terkejut. Tuan Yun, saya salah. Kelopak mata saya dangkal. Tuan Yun, tolong jangan khawatirkan saya. Apa yang tuanku katakan tidak benar. Sekarang kamu sudah melihat kekuatan tuanku. Beberapa murid Yunhua bersenandung dingin. Ya, ya, Dou Suai terus tertawa. Aku tahu benar mengundang Tuan Yun kali ini. Jika Tuan Yun datang, Suhu akan ditangkap dengan tangan. Jericho Li melihatnya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Jika orang lain tidak bisa melihat kedalaman Yunhua, bukan. Keahlian Yunhua nampaknya brilian, tapi nyatanya itu hanya penggunaan ki yang paling dangkal. Karena para beku yang berlatih ki tidak dapat mengeluarkan ki yang sebenarnya, mereka hanya dapat beroperasi di dalam tubuh. Baru saja, Yunhua menghancurkan meja dengan bantuan kekuatan ki. Itu hanya kekerasan. Jika Anda mengubahnya sebagai biksu pembangun fondasi, Anda dapat mengeluarkan ki yang sebenarnya dan menghancurkan meja dalam jarak jauh, yang akan membawa lebih banyak dampak dan kekuatan destruktif. Namun, Dou Suai sudah lama mengagumi metode Yunhua. Tuan Yun seharusnya tahu siapa dia. Suhu, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, tiba-tiba mempelajari semua jenis keterampilan. Sulit bagi saya untuk tidur dan makan. Untungnya, dengan Tuan Yun, kali ini saya dapat yakin. Dengan itu, Dou Suai menunjuk ke arah mata beberapa anak buahnya, dan mereka segera mengeluarkan brankas. Tuan Yun, ada 5 juta uang tunai. Setelah membunuh Suhu, akan ada 5 juta lagi. Terimalah 10 juta untuk membeli nyawa itu mahal. Dou Suai hanya memberi Jericho Li 100.000 yuan, tetapi memberi Yunhua 10 juta yuan. Terlihat betapa dia menghargai Yunhua di dalam hatinya, Jericho Li mencibir dalam hatinya, sekarang dia bangga, dia takut kehilangan muka jika tidak bisa membersihkan Suhu. Pada siang hari, Yunhua tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian. Dou Suai dan yang lainnya memberinya segala macam pujian. Bagaimanapun, keterampilan Yunhua benar-benar membuka mata mereka dan sangat mengesankan mereka. Pada pukul 4 atau 5 sore, rombongan sudah siap untuk berangkat. Dou Suai membawa 2 pengawal bersamanya. Mereka berdua memiliki keterampilan seni bela diri dan senjata. Yunhua membawa 3 muridnya untuk belajar seni bela diri. Mereka telah menginjakkan kaki di seni bela diri, dan sekarang mereka semua memiliki kekuatan di masa-masa awal berlatih ki. Sebanyak 7 orang, siap berangkat ke janji temu. Tunggu sebentar. Dou Suai dengan cepat memanggil Zhu Yunhua, Tuan Yun, kita harus mengambil satu lagi. Orangnya tidak banyak, tapi intinya. Cukup kita menepati janji. Tidak perlu mendatangkan orang lagi. Itu hanya beban saja, kata Yunhua. Dou Suai memandang Jericho Li, tetapi adik Li diminta oleh temanku untuk membantu. Aku juga harus membawa orang-orang bersamaku karena cinta dan alasanku. Kapan waktu untuk mempertimbangkan hal ini? Yunhua mengerutkan kening dan berkata, selain itu, Suhu adalah seorang pejuang. Meskipun anak ini dapat membunuh Guan Tenghai, dia adalah manusia biasa. Biarkan dia pergi bersamamu hanya kematian. Kata-kata itu sangat masuk akal, tetapi Dou Suai sangat malu, adik Li, lihat ini. Jericho Li berkata, kakak Yu menyuruhku datang. Tentu saja, aku harus membantumu menyelesaikan masalah ini. Adapun apakah itu berbahaya atau tidak, aku punya penilaian saya sendiri. Anda dapat yakin bahwa saya dapat menjaga diri saya tetap aman. Nak, apakah kamu ingin mati? Yunhua bahkan lebih tidak puas lagi. Jericho Li berkata dengan pandangan ringan, kamu tidak perlu menilai apakah kamu sedang mencari kematian. Kamu terlalu peduli. Bab 383. Kata-kata ini, biarkan Dou Suai tinggal, pikir kalian gila. Yang lainnya sopan kepada Yunhua. Beraninya kamu mengejeknya. Ya. Jika kamu tidak terlihat seperti orang yang dituju oleh Tuan Dou, aku akan menamparmu sampai mati sekarang. Yunhua mendengus marah dan berjalan keluar. Namun Jericho Li sepertinya tidak punya perasaan sama sekali dan pergi dengan tenang. Dou Suai tidak punya pilihan lain, dia menghela nafas dengan sedih dan melanjutkan. 2 jam kemudian, rombongan tiba di sebuah restoran di selatan Jinghu. Restorannya bergaya arsitektur Huizu kuno dan sangat megah. Karena ini belum peak season, dan sudah malam, jadi pengunjungnya sedikit. Tut, dia memintaku untuk datang ke tempat ini. Dou Suai sangat terkejut. Yunhua tertawa, itu tidak mudah. Aku khawatir tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Jika kamu tidak bisa melawan, kamu bisa melompat ke danau cermin dan melarikan diri. Mendengar kata-kata itu, Dou Suai tertawa terbahak-bahak, apa yang dikatakan Tuan Yun itu benar. Dia tidak menganggap Yunhua sombong sama sekali. Sebaliknya, dia mengira dengan Yunhua, Suhu pasti sudah mati. Ayo pergi. Yunhua berjalan ke restoran dengan leher terangkat. Dia sombong dan mendominasi. Dia nomor 1 di kota Lusu. Selain itu, seni bela diri dalam beberapa tahun terakhir hanya sedikit, jadi dia sudah membentuk mentalitas ekspansif. Ketika saya sampai di restoran, ada orang yang menjaga satu demi satu. Mereka semua adalah pria bertubuh besar dengan pisau dan senjata. Dou Suai telah berhasil menggantikan semua orang di restoran dengan miliknya untuk memenangkan pertempuran berikutnya. Yang dilakukannya tidak hanya mengundang Yunhua, tapi juga mengatur persiapan bekas, yaitu staf di dalam dan di luar restoran. Dia ingin Suhu datang dan mati tanpa tempat pemakaman.
Sedikit demi sedikit suasana menjadi mencekam. Jericho Lee menunggu selama 3 atau 4 jam, tapi hari sudah hampir pagi. Tiba-tiba, Yun Hua, yang memejamkan mata, membuka matanya dan berkata, dia datang. Ada keributan di luar restoran. Ada sekelompok orang yang berteriak di luar, disusul dengan suara benturan pisau dan senjata, diiringi beberapa teriakan. Suara itu segera menghilang, diikuti dengan suara langkah kaki yang cepat, Jericho Lee dan yang lainnya di ruang pribadi terdengar omelan. Seorang pria paruh baya dengan penampilan kasar, kulit gelap dan bekas luka di wajahnya bergegas melewati lingkaran luar dan bergegas ke kamar pribadi. Saat dia mendengar suara dari luar, wajah Dou Suede sedikit ketakutan dan memucat. Di restoran, dia mengatur beberapa cincin pelindung, dan anak buahnya ada di dalam dan di luar, dan ada banyak master yang bisa bertarung. Tapi berapa lama Suhu memecahkan pengepungan itu? Saat ini, dia akhirnya mempercayai kata-kata Yun Hua sepenuhnya. Orang biasa mau tidak mau menjadi biksu bela diri. Bang Dong. Pria paruh baya itu menendang pintu kamar pribadi dan masuk dengan kasar. Matanya langsung tertuju pada Dou Suede, oh, ini dia. Kupikir kamu takut datang. Wajah Dou Suede menjadi pucat, ekspresinya jelas-jelas malu, dan dia tidak berani melanjutkan pembicaraan. Menyukai. Apakah kamu tidak senang melihat nada suara teman lamamu Suhu yang ironis? Dia mengambil kursi dan duduk dengan santai. Dou Suede menelan ludahnya dan berkata, Suhu, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Hehe, kamu berharap aku mati, bukan? Suhu bersiul dan berkata sambil tersenyum aneh, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu selama bertahun-tahun. Kamu menantikan kematianku, tapi kamu kecewa. Aku hidup dengan sangat baik. Saat Suhu tersenyum, bekas luka di wajahnya tertarik. Dia ganas seperti kelabang. Saat dia menyentuh bekas luka itu, nadanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Bekas luka di wajahku masih diberikan olehmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berada di tempatku sekarang ini? Tapi tahun-tahun ini, aku telah diasingkan ke luar negeri, dan aku telah menyia-nyiakan hidupku untuk berlatih bela diri. Seni, sehingga saya dapat menemukan Anda untuk menjelaskan tahun itu dengan jelas. Hal ini membuat Dou Suede sangat takut. Dia mengertakkan gigi dan mencoba melakukan bujukan terakhir. Tidak bisakah kamu duduk dan berbicara saja? Suhu menyeringai dan tertawa, ya. Biarkan aku menebasmu, dan aku akan mendirikan sebuah monumen untukmu dan melakukan pembicaraan damai yang baik denganmu. Wajah Dou Suede menjadi sangat muram dan mendengus, jangan terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu seorang pejuang? Oh, kamu tahu sesuatu tentang prajurit itu. Suhu sangat terkejut dan mencibir, maaf, seorang pejuang dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jika kamu tahu bahwa aku seorang pejuang, potonglah aku pisau. Dengan semua sampah yang kamu miliki di tangan, aku dapat membunuh mereka dengan tamparan. Suhu, apakah kamu meremehkanku? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya pejuang? Dou Suede membalas. Dia segera membungkukkan tangannya pada Yun Hua dan berkata, Tuan Yun, tolong lakukan. Yun Hua menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya kepada murid magang di sampingnya, Yun Chuan, naik dan coba. Ya Tuan. Suhu menoleh dan menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Beraninya kamu muncul dan mati dengan kekuatan seperti itu. Haha, cukup berurusan denganmu di awal latihan Ki. Yun Hua sangat percaya diri dengan muridnya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan seluruh tubuh untuknya. Dari awal hingga akhir, Suhu sama sekali tidak memperhatikan Yun Chuan. Orang yang sombong. Yun Chuan baru berusia 20-an, dan dia baru saja berada di masa jayanya. Dia tidak tahan diejek untuk waktu yang lama. Waktu. Dia sangat marah di tempat dan melemparkan tinjunya ke arah musuh. Persetan denganku, katanya Wash. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia mendatangi Suhu. Seluruh tubuhnya Ki asli menyatu dengan tinjunya, dan tinjunya bercampur dengan angin kencang, yang penuh kekuatan. Pada saat tinjunya hendak mengenai dahi Suhu, dia bergerak dan mengangkat tinjunya untuk menghadapi tinju Yun Chuan. Bang! Dua tinju bertabrakan dengan keras. Detik berikutnya, Yun Chuan langsung memuntahkan darah dan terbang menjauh. Tubuhnya seperti cangkang, menabrak dinding tidak jauh, dan dia meninggal karena muntah darah. Yun Chuan. Wajah Yun Hua tiba-tiba berubah dan berteriak. Kerumunan melihat dengan jelas bahwa bukan Suhu dalam imajinasi mereka, tetapi Yun Chuan yang hancur. Yun Chuan jatuh ke tanah, lubangnya berdarah, dan dia kehilangan napas. Sebaliknya, Suhu duduk di kursi, dan tubuhnya masih utuh. Bagaimana mungkin? Murid Yun Hua mengecil. Suhu menyeringai, wajahnya penuh ironi dan jijik, kupikir aku bisa bertarung untuk sementara waktu, tapi aku tidak menyangka bahwa aku bahkan tidak bisa menerima pukulan. Itu benar-benar sampah. Muridmu, hanya itu yang kamu bisa lakukan. Baiklah, giliranmu. Jantung Yun Hua berdebar sesaat. Saat dia memandangnya, seluruh orang itu seperti jatuh ke dalam gua es, dengan udara sejuk keluar dari punggungnya. Meskipun Yun Chuan bukan yang terkuat dari ketiga muridnya, Suhu membunuh Yun Chuan dengan satu tinju, yang menunjukkan bahwa kekuatan Suhu jauh di atas mereka.
Kali ini, hati Yunhua benar-benar tidak berdasar, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri yang sembrono sebelumnya. Tuan Yun, tolong lakukan itu. Dou Suai mendesak dengan cemas. Bab 384. Yunhua sangat gelisah saat ini, tetapi pria itu punya uang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Dia setuju untuk menyelesaikan masalah Dou Suai. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia juga harus melakukannya. Di bawah tatapan orang banyak, dia berdiri dan berjalan ke arah Suhu. Aku penerus tinju pemecah gunung dari keluarga Yun. Aku tidak tahu siapa murid kakakku. Sebelum memulai, ia mencoba mencari tahu detail pihak lain, setidaknya untuk mengetahui detail pihak lain, agar ia lebih percaya diri. Tapi Suhu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia bersenandung dingin, kamu tidak pantas mengetahui nama tuanku. Aku akan mati dengan patuh. Jangan bicara omong kosong. Orang yang sombong. Yunhua merasa dihina, dan rasa malu membuatnya marah. Dia tidak ragu-ragu menggunakan ki aslinya, mengayunkan tinjunya dan bergegas mendekat. Menghancurkan tinju gunung. Melihat gerakannya, mata jari Koli menunjukkan sedikit perbedaan. Bagi para biksu pencaksilat, pencapaian tinggi belum tentu berarti yang paling kuat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan praktisi pencaksilat. Kungfu, seni bela diri, dunia nyata, senjata dan sebagainya adalah bagian dari kekuatan. Secara umum, semakin tinggi suatu alam, semakin kuat kekuatannya, dan kesenjangan antar alam akan semakin besar seiring dengan peningkatan kultivasi, terutama pada tingkat lanjutan. Kesenjangan antara masing-masing alam adalah kesenjangan antara surga dan bumi. Namun, kesenjangan antar bidang tersebut tidaklah mutlak. Biksu pelatihan Ki tidak berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan biksu pembangun fondasi. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah gongfa yang terbagi menjadi 4 tingkatan, Tiandi Xuan Huang, Tiandi Xuan Huang, Tiandi Xuan Huang. Keterampilan dapat dengan cepat menyingkat ki dan mempercepat budidaya. Ini seperti sebuah mesin. Keterampilan tingkat tinggi tidak dapat mempercepat budidaya dibandingkan dengan keterampilan tingkat rendah. Bahkan ketika bertarung dengan orang lain atau memulihkan diri dari kultivasi, keterampilan tingkat tinggi dapat menjalankan ki lebih cepat dan membantu biksu mengembangkan kekuatan bertarung yang lebih kuat. Dikatakan bahwa ki yang sebenarnya tidak akan pernah habis ketika Anda melatih keterampilan Tianji dan bertarung dengan orang lain. Yang kedua adalah seni bela diri, yang seperti gongfa, dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, suan dan huang. Seni bela diri adalah gerakan bertarung. Untuk kehebatan kekuatan, keterampilan dan alam, setiap gerakan dapat memunculkan kekuatan penghancur langit dan bumi, namun tidak setiap pejuang memiliki kekuatan tersebut. Bagi mereka yang lemah dalam pencaksilat adalah hal terpenting jika ingin mengerahkan kekuatan juangnya secara maksimal. Seni bela diri dapat sangat meningkatkan sifat mematikan dari gerakan tinju dan kaki serta mencapai efek kerusakan parah pada musuh. Dalam masyarakat modern, hanya sedikit orang yang mampu berlatih seni bela diri, dan seni bela diri adalah harta yang langka. Tingkat terendah seni bela diri Huang Jie sulit ditemukan. Selain itu, senjata juga dapat mempengaruhi kekuatan seorang pendekar. Senjata ampuh dapat memainkan efektivitas tempur yang sangat besar, apalagi saat bertarung dengan manusia, dapat mengejutkan dan mengalahkan musuh. Oleh karena itu, memiliki senjata ampuh selalu menjadi dambaan para pejuang. Sekalipun sekuat nenek moyang keluarga Li, sulit untuk mendapatkan artefak kuno pedang Xuan Yuan. Apa ketakutan terhadap dunia? Sepertinya awan Tiongkok ini bukannya tanpa kemampuan apapun, mata jari Li kembali beralih ke lapangan. Cepat atau lambat, Suhu sudah meninggalkan tempat duduknya dan bertarung dengan Yunhua. Bang-bang. Di antara petir dan batu api, tangan dan kaki mereka bertabrakan beberapa kali. Mereka hanya melihat 2 bayangan hitam berkedip di depan mata mereka, yang sangat menyilaukan. Pukulan tangan dan kaki ibarat palu yang berat di hati setiap orang, yang membuat semua orang menahan nafas. Beri aku pukulan. Yunhua mengaum, dan gunung itu memecahkan gelombang tinju. Pergilah. Suhu tidak suka minum dingin, dan menyambut tinjunya. Bang. Serangan lain menghancurkan semua meja dan bangku di ruangan itu, dan semua orang menjauh karena takut terkena dampaknya. Apakah ini kekuatan prajurit legendaris? Terlalu mengerikan. Dou Suai berkeringat. Pada saat ini, dia tahu betapa dangkal pengetahuannya sebelumnya. Mematikan orang di luar jangkauan imajinasinya. Dia diam-diam memutuskan untuk bertanya seorang ahli bela diri sejati yang melindungi keselamatannya dengan segala cara setelah dia kembali. Tapi sekarang dia berharap Yunhua bisa menang. Jika Yunhua kalah, aku khawatir dia akan mati di sini malam ini. Itu yang kamu lakukan. Itu saja. Sudah berakhir dengan dengungan dingin yang meremehkan, Suhu meledakkan kekuatan ledakan di tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke dada Yunhua. Bang. Puff. Tubuh Yunhua seperti layang-layang yang garisnya putus-putus. Ia menggambar busur berdarah di udara dan membantingnya ke dinding kamar pribadi. Akhirnya, ia jatuh bebas ke dinding dan jatuh dengan suara yang tumpul. Yuncuan dan sebelum akhir yang berbeda, Yunhua mengandalkan kekuatan pada beberapa, bukan Suhu yang terbunuh, tapi dia tidak terluka ringan. Batuk. Yunhua terbatuk beberapa kali, mengeluarkan seluruh darah, dia berlama-lama, menatap mata Suhu dengan semacam ketakutan, ternyata kamu berada di tahap akhir latihan Ki, pantas saja kekuatannya akan begitu besar. Kuat.
Yunhua bahkan merasa beruntung jika kekuatannya tidak lemah, dia tidak akan mampu memenangkan tinju Suhu. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Suhu berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi dingin dan tidak ada bekas luka. Jelas siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Wajah Yunhua menunjukkan sedikit kepahitan, kupikir aku berada di kota Lusu, dan tidak ada yang bisa menandingiku. Aku tidak menyangka ada ahli sepertimu di dunia ini. Benar-benar membuka mata. Baiklah. Ada begitu banyak ahli seperti saya di dunia ini. Saya telah diasingkan ke luar negeri, dan saya tidak tahu berapa banyak ahli yang pernah saya lihat. Anda hanya bisa duduk santai dan memandangi langit ketika Anda tinggal di tempat yang begitu kecil. Tempat Suhu mencibir. Itu kataku di dalam sumur, Yunhua harus menerimanya, benar-benar kehilangan kesombongan sebelumnya. Bagaimana bisa? Tuan Yun kalah. Pada saat ini, Do Shuai, yang dikalahkan oleh Yunhua, tidak bisa menerima hasilnya. Seluruh tubuhnya dingin, dan hatinya tidak bisa berhenti melonjak ketakutan. Panik, dia menunjukkan wajah gila ke arah kedua pengawal itu. Dia membawa marah, apa yang kamu lakukan? Lakukan. Tembak ketika kedua penembak mendengar perintah itu, mereka mengangkat senjata dan membidik Suhu. Kedua orang ini adalah ketergantungan terakhir Do Shuai, dan mereka juga ditemukan untuk berjaga-jaga. Dia berpikir betapapun kuatnya Suhu, dia tidak bisa lebih kuat dari peluru, bukan? Namun, adegan selanjutnya membuat Do Shuai langsung roboh. Kedua penembak hanya mengarahkan ke moncong senjatanya, tetapi sebelum mereka dapat menarik pelatuknya, Suhu melesat ke arah mereka, meraih pergelangan tangan penembak dan memutarnya. Klik, klik. Tangan kedua penembak itu terpelintir dan jatuh ke tanah dengan jeritan yang menyayat hati. Bagaimana mungkin? Do Shuai konyol. Siapa yang akan memberitahunya apakah itu manusia atau hantu? Bukankah seharusnya hantu memiliki kecepatan yang mengerikan? Bab 385. Haha, ini waktunya untuk mengakhiri. Dengan cibiran di wajahnya, Suhu berbalik dan berjalan menuju Do Shuai. Wajah Do Shuai pucat seperti abu, tubuhnya gemetar seperti sekam, dan mulutnya bergetar, Sue Suhu, tidak, saudara Su. Tolong lepaskan aku. Kami tidak punya keluhan dan dendam. Mengapa kamu menahanku? Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian. Kamu masih sama seperti dulu. Mata Suhu meledak dengan seorang pembunuh yang menakutkan. Dia melotot dengan marah, pada masa itu, kamu dan aku bertarung bersama di kota Lusu. Setelah hal baik selesai, Anda akan menjadi pemimpin pertama, dan saya akan menjadi pemimpin kedua. Tapi ada baiknya Anda tidak hanya mengandalkan saya dan mencoba segala cara untuk menghapus kredit saya, tetapi juga mencoba segala cara untuk membunuh saya. Bekas luka ini, terima kasih. Saya pikir Anda bersalah setelah bertahun-tahun, tetapi tampaknya Anda masih belum bertobat, saya salah. Saudaraku Su, aku tahu itu salah. Do Shuai menjadi bingung. Dia menjatuhkan diri ke tanah dan memohon pengampunan. Ikuti saja apa yang dia katakan di awal, kamu akan menjadi orang kedua di komando. Tidak, aku akan memberimu posisiku, dan kamu akan menjadi kakak terbesar di masa depan. Bah. Suhu mendatanginya dan meludahi wajahnya. Ekspresinya muram. Apakah menurutmu aku peduli dengan statusmu? Sudah kubilang, aku sudah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dengan bantuan tuanku, aku sudah lama berbeda dari dulu. Bahkan keluarga besar di ibu kota pun harus berteriak saat melihatku. Aku tidak menyukaimu sebagai kakak di kota Lusu. Do Shuai sangat khawatir. Seberapa kuat Suhu sekarang? Bahkan keluarga besar di ibu kota pun diabaikan. Air liur mengalir di pipinya, yang merupakan penghinaan besar, tetapi Do Shuai tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Ingin hidup, dia terus bersujud di tanah, kakak Su, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Selama kamu rela melepaskanku, aku rela menjadi lembu untukmu. Agar bisa bertahan hidup, dia tidak punya harga diri sama sekali. Meskipun ia juga seorang pahlawan di hadapan orang lain, ia juga merupakan tokoh terkenal di kota Lusu, namun dalam menghadapi kematian, ia tidak berbeda dengan semut mol biasa. Melihat suara rendah Do Shuai dan terus-menerus bersujud memohon belas kasihan, Suhu hanya merasa sangat bahagia. Hahaha. Dia tertawa bahagia, tekanan depresi selama lebih dari 10 tahun langsung hilang, hanya merasakan bahwa ada balas dendam yang besar dari orang yang bahagia. Suhu mengangkat kakinya dan menendang Do Shuai ke tanah. Do Shuai menyusut dan tidak berani bergerak. Jika dia ditendang, dia hanya bisa berpura-pura menjadi anjing mati. Semua orang tahu bahwa Suhu sengaja menghina Do Shuai. Melihat penampilan Do Shuai yang menyedihkan, orang-orang di ruang pribadi merasa sedih, terutama Yunhua. Pikirkan pemandangan biasa Do Shuai, dan sekarang dia mengalami akhir yang menyedihkan. Dan dia juga hanya bisa menonton, tidak mungkin. Do Shuai begitu putus asa hingga dia terjatuh ke tanah dan menerima kenyataan bahwa dia akan dibunuh. Dia bahkan menutup matanya karena kesakitan. Namun, saat ini, suara polos, seperti air, terdengar di telinganya. Do Shuai, kamu akan bekerja untukku di masa depan. Selama kamu setuju, aku akan segera membunuhnya untukmu. Suara itu sangat tiba-tiba. Di kamar pribadi yang dipenuhi bau kematian, kata-katanya tidak diragukan lagi adalah guntur, yang langsung menarik perhatian semua orang. Siapa?
Wajah Suhu menjadi kaku, dan dia dengan cepat berbalik mengikuti arah suara itu. Di sudut kamar pribadi, seorang pemuda berusia awal 20-an sedang duduk di kursi, memandang mereka dengan pandangan santai. Siapa kamu? Suhu mengerutkan kening. Begitu dia memasuki kamar pribadi, dia sudah melihat Jericho Lee. Namun saat itu, perhatiannya tertuju pada Do Swipe, dan Jericho Lee terlihat terlalu muda. Dia sama sekali tidak memperhatikan Jericho Lee. Sedikit keraguan muncul di matanya. Orang normal seharusnya terlalu takut untuk mengatakan apapun ketika mereka melihat lokasi pembunuhannya. Namun ekspresi pemuda itu santai dan nyaman. Itu tidak normal. Intuisi memberitahu Suhu bahwa pemuda ini mempunyai masalah. Jericho Lee mengabaikannya. Sebaliknya, dia menggoyangkan kakinya dan memandang Do Swipe sambil bercanda. Meskipun kakak Yu memintaku untuk membantumu, aku tidak bermaksud ikut campur dalam urusanmu. Tapi selama kamu menyetujui persyaratanku, aku bisa segera menyelesaikan orang ini untukmu. Do Swipe terjatuh ke tanah dan kepalanya kosong sejenak. Apa yang dia dengar? Jericho Lee bilang dia akan membunuh Suhu demi dia. Candaan. Kekuatan Suhu begitu kuat, siapa yang bisa membunuhnya? Reaksi pertama Do Swipe adalah Jericho Lee berbicara banyak. Dia secara tidak sadar ingin menolak karena dia tidak percaya Jericho Lee memiliki kemampuan. Tapi sekarang dia telah mencapai momen kritis hidup dan mati, dia tidak punya pilihan kedua, jadi dia mengangguk tanpa ragu-ragu dan meraung, tolong. Tolong bunuh dia. Selama kamu bisa membunuhnya, apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tanda seru petik 2. Dia hanya ingin hidup. Suhu kesal, matanya dingin, dan nadanya dalam, sungguh nada yang besar. Saya akan lihat apa yang bisa Anda lakukan. Beraninya Anda begitu sombong. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, pada tahap akhir pelatihan Ki, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Wajah Suhu penuh dengan keganasan. Kamu sedang mencari kematian. Hampir sama baiknya jika tuanmu mengatakan hal itu padaku. Tapi aku akan membunuhnya begitu saja. Jericho Lee berdiri perlahan, memeluknya dengan kedua tangan, tampak bangga. Rao adalah balai kota Suhu. Dia tidak tahan dipermalukan. Dalam hatinya, tuannya lebih unggul dan tidak bisa dihina. Penghinaan Jericho Lee terhadap tuannya tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran terhadap tabunya. Bagus, bagus. Wah, kamu berhasil membuatku marah. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Kata-kata yang mematikan, dengan wajah garang Suhu, membuat semua orang bergidik. Saat ini, Yunhua tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Aku tidak tahu langit dan bumi, apakah kamu ingin membunuh kami semua? Mereka tidak melakukannya. Berharap Jericho Lee menjadi begitu sombong, provokasi tatap muka Suhu, tidak ada keraguan bahwa dia sedang mencari kematiannya sendiri. Do Swipe kedinginan, wajahnya sedingin abu, dan dia menangis hatinya, hidupku sudah berakhir. Namun, Jericho Lee hanya tetap tersenyum dan perlahan melepaskan tangannya. Oh, apakah itu benar? Begitu suaranya jatuh, jari telunjuk dan jari tengahnya berdiri berdampingan, dan kedua jarinya bergerak di udara. Ki yang agung menyembur keluar dan mengembun menjadi pedang panjang yang panjangnya lebih dari 1 meter. Ki yang sebenarnya berubah menjadi pedang dan membunuh langit dan bumi. Pedang putih Mori menebas dari atas ke bawah, memotong bekas sepanjang beberapa meter di tanah dalam sekejap. Bangka. Meja panjang di depan Jericho Lee terbelah dua dan hancur di tempat. Yang lebih mengerikan lagi, retakannya sehalus cermin, dan arah tebasan pedang meluas hingga ke kaki Suhu.